Apa sih yang kamu rasakan ya, yang dia atau bahkan mereka rasakan? Kadangkala dalam hati ingin tahu, tapi ketika tahu ada perasaan takut atau bahkan yang kamu rasakan itu marah, kecewa dan lain-lain. Sebenarnya nggak perlu marah sih teman-teman ya, karena sebenarnya bukan niat mereka yang membuat marah, tapi ya karena kita mengizinkan perasaan marah hadir dalam hidup kita. Demikian juga dengan takut, bukan mereka atau siapapun dengan niat mereka yang membuat kita takut, tapi karena kita yang mengizinkan perasaan takut hadir dalam hidup kita. Sama dengan perasaan cinta gitu kan ya. Cinta gak akan hadir kalau kita gak mengizinkan ya. Seperti itu teman-teman. Nah, diri dengan kali ini ya Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bahas mengenai apa sih perasaan dan niat mereka yang sebenarnya sama kamu tuh seperti apa sih ya, terutama dia atau mereka yang ada di pikiran kamu pada akhirnya nanti di general reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau mendengarkan dengan rendah hati, mau mendengarkan dengan sudut pandang yang lebih positif lagi ya teman-teman ya, dan terutama selalu mendengarkan dengan vibes yang positif, energi yang positif ya, seperti itu, karena hasilnya juga pasti akan jauh lebih positif kalau kita mendengarkan dengan benar-benar positif banget. Jadi bisa dilihat lah ya end up-nya. Timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, anytime, kapan aja boleh. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story teman-teman ya. Di story yang pertama, kedua, dan ketiga, kalian gak perlu yang namanya pick a card ya, gak perlu pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya kan, siapa tahu 1 dari 3 atau bahkan 2 dari 3 atau 3-3-nya ini adalah semuanya cerita kamu semua. Ternyata yang punya niat cinta kamu atau punya niat yang baik atau kurang baik ya sama kamu, ternyata ini 3-3-nya ya, seperti itu. Oke, ayo kita mulai ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di story yang pertama buat kamu ya. Kita lihat ada apa, kita lihat di story yang pertama ini. Oke. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, koneksinya ini seperti apa sih antara kamu dengan orang ini gitu ya, dengan dia ataupun mereka yang kamu pikirkan ini di story yang pertama ya teman-teman ya. Ada energinya Sun ya, Sun, dinaungi oleh Sun ya, lalu juga ada hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ya hal-hal yang positif sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat koneksinya apa, walaupun kartunya ego ya, tapi koneksinya ini antara kamu dan orang ini gitu kan, di cerita yang pertama, di story yang pertama ini positif ya, jadi bagus ya, cukup oke ya. Cuman memang ya ada cerita-cerita bahwa bisa jadi ada cinta ya, ada perasaan cinta, ada perasaan sayang, sesuatu yang terkoneksi dengan hal-hal yang berbau-bau perasaan, menyayangi, mencintai gitu ya. Cuman memang ini lebih ke ego atau pembuktian diri, sesuatu hal yang mengikat, sesuatu hal yang ingin dibuktikan gitu. Tapi ada perasaan cinta ya di sana. Jadi kalau misalkan tanya koneksinya kamu sama dia gitu kan di cerita yang pertama ini ya, orang yang kamu pikirkan di cerita pertama ini ya, energinya bagaimana gitu, energinya baik ya, dia punya niatan yang baik sama kamu tentang cinta gitu ya, tentang cinta, tentang perasaannya dia yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan ingin dekat sama kamu ya, seperti ini. Sebenarnya bagus sih teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, Oke, ada give and receive. Oke ya, cukup berimbang ya teman-teman ya. Ini cukup berimbang di story yang pertama, quiet, aman. Hanya saja mungkin ada konflik-konflik ya, konflik-konflik yang terjadi antara kamu dan dia. Jadi ini cuman konfliknya ini karena egonya masing-masing gitu ya, egonya masing-masing yang terlalu besar gitu kan ya. Jadi kamu sebenarnya udah ngerti apa belum sih ya niatnya dia itu buat sayang sama kamu gitu kan ya, cinta sama kamu. Sebenarnya kamu udah tahu nih, kamu tuh sebenarnya udah ngerti karena emang udah kelihatan gitu. Cuman memang ini ego karena masing-masing itu punya seperti pendapatnya masing-masing, kamunya sendiri dengan pendapat kamu gitu kan, dianya sendiri dengan pendapatnya dia gitu. Jadi kadang-kadang
keras kepalanya dua-duanya jadinya sama gitu ya. Tapi gini, apa sih yang dia pikirkan gitu ya mengenai kamu, perasaannya dia sama kamu ya, sebenarnya kayak gitu kita lihat ya. Yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu tuh orangnya kayak gimana, kayak gitu loh teman-teman ya. Kamu tuh orangnya kaku banget ya, buat dia tuh kamu tuh orangnya kaku banget teman-teman. Udah kaku terus agak sedikit apa ya, sebenarnya logis gitu, cuman jatuhnya lebih ke kaku ya. Tegas ya, mungkin lebih tepatnya tegas. Dia melihat kamu tuh orangnya tegas banget ya, terus juga nggak suka sih bertele-tele gitu ya, nggak suka bertele-tele, in action banget gitu ya, in action banget, dan seorang pelindung yang baik gitu. Walaupun mungkin kalau dilihat itu pandangannya dia ya, kamu tuh selalu nggak mau kalah gitu, selalu ingin menang ya. Tapi sebenarnya ini mirroring loh, sebenarnya ini mirror. Jadi benar-benar dia itu juga sama gitu, dianya juga nggak mau kalah gitu ya. Jadi kalian sama-sama saling cinta ya. Cuman memang nggak ada yang mau ngalah, selalu ingin menang. Yang satu merasa benar, satunya lagi lebih lagi gitu ya. Seperti ini ya. Itu yang dilihat dia ya dari kamu tuh, orangnya tuh kayak begitu gitu. Jadi ya memang agak sedikit kurang empati kalau misalkan dia lihat ya. Dan perasaannya dia kalau misalkan dilihat apa sih, kepingin sama kamu gitu ya, perasaan. Kalau misalkan ditanya niatnya dia apa gitu kan, kamu adalah orang yang pingin dituju dia, kamu adalah cita-citanya dia gitu ya, cita-citanya dia. Benar-benar kamu seseorang yang memang ini aja deh gitu ya, ini aja deh gitu. Dia mau memperjuangkan kamu, dia kepingin kamu tuh jadi tujuan hidupnya dia, kamu adalah hal yang dikejar dalam hidupnya dia. Cuman ya ini jadi kayak toxic relationship gak sih teman-teman ya, kalian itu sama-sama dengan egonya kalian masing-masing dan gak ada yang mau ngalah banget gitu ya. Jadi gak ada yang mau ngalah gitu, kebayang gak sih? Ya, hubungan seperti ini gitu ya. Dia sadar loh ya, dia itu suka sama kamu, dia cinta sama kamu ya, dia kepingin menjadikan kamu tuh masa depannya dia, seseorang yang dia kejar dalam hidupnya dia, cita-citanya dia gitu. Cuman entah kenapa tujuannya dia tuh kan, teman-teman lihat sendiri deh kartunya ya kan, coba kalian zoom atau pause dan zoom ya teman-teman. Ini future, ada goals, ada vision. Kamu adalah orang yang benar-benar mau dituju dia, kamu adalah tujuan hidupnya dia, orang yang mau dijadikan pengejaran terakhir buat dia. Tapi ini dia gitu kan, sama-sama nggak mau ngalah ya, nggak mau ngalah. Jadi akhirnya jatuhnya kayak toxic relationship gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ada confidence di sini, dia percaya banget loh bahwa kamu adalah orang yang dikirimkan alam semesta untuk ngedampingin dia gitu ya. Ya, lucu banget loh ini ceritanya ya, di cerita yang pertama ini. Dan kalau dilihat sini ya, di sini dampaknya sebenarnya sama kamu tuh apa sih ya, dampaknya sama kamu tuh apa, kita lihat ada emotion di sini. Dampaknya secara emosional kamu jadi unstable, pakai banget teman-teman ya. Jadi benar-benar secara emosional ya, kamu tuh seperti gampang banget naik turunnya gitu. Akhirnya terpengaruh ya, moodnya kamu juga terpengaruh. Terus sehari-harinya kamu juga terpengaruh, tapi nggak ada yang mau ini mengakui kesalahan masing-masing, jadi saling gengsi pakai banget gitu ya. Akhirnya ini loh yang menyebabkan ya tekanan dalam satu hubungan yang sebenarnya nggak perlu gitu kan ya, tapi akhirnya jadi begitu gitu ya. Aslinya ini harusnya nggak ada kalau misalkan dua-duanya masih mau yang namanya refleksi diri kayak gitu loh, dan belajar sabar, nggak terbawa emosi sesaat ya. Aslinya ini benar-benar akan oke banget gitu loh teman-teman ya. Nah kan sebenarnya kalian tuh partnership yang oke loh sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian tuh mau adem, mau yang namanya nggak terbawa emosi sesaat, mau ngalah ya, masing-masing saling ngalah, itu kalian tuh partnership
partnership yang bagus ya kalau misalkan bisa saling menghargai loh ya perbedaan kalian masing-masing, dan nggak usah terlalu kenceng banget harus begini harus begitu gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Ya. Kita nggak pernah tahu ya. Ini juga ada sisi misterius ya di sini ya, di ceritanya kalian ini ada cerita-cerita tentang kemisteriusan gitu ya. Lalu dampaknya sama kamu ya tentang emosi ini ya teman-teman ya, kalau dilihat ya dampaknya agak sedikit negatif ya, karena memang secara pengaruh emosi kan pasti juga akan mempengaruhi banyak hal kan ya kayak gitu. Lalu pesan kamu sebenarnya untuk niatnya mereka apa? Ayo ya coba kita lihat pesan kamu, pesan untuk kamu ya, untuk niat orang yang di story pertama kita baca ini apa gitu, kita lihat ya. Oke, ada sukses di sini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, pesannya buat kamu ya, ini adalah kamunya sendiri juga mesti tegas gitu ya, kamunya sendiri juga mesti tegas, mesti belajar buat gak gantung dan belajar buat apa adanya, dan menyadari bahwa tiap-tiap orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa juga kalau misalkan kamu menginginkan sebentar A sebentar B gitu ya, seperti itu. Dan kalau memang ini adalah sesuatu hal yang kalian berdua itu mau kejar bersama gitu ya, mau yang kamunya juga mau loh ya, dengan syarat kamunya juga mau, ya kejarlah gitu ya, jangan gantung sesuatu hal yang memang kamu tahu ini nggak ada ujungnya. Kebayang gak sih cerita kayak gitu, kalian saling cinta tapi gak ada yang mau ngalah gitu, karena egonya sama-sama tinggi gitu, egonya sama-sama besar, padahal tahu bahwa oke, mau gitu ya, mau menjadikan ini adalah yang terakhir dan sebagainya, tapi gak ada yang mau ngalah gitu ceritanya teman-teman. Ya kebayang ya, ceritanya seperti ini di story yang pertama, cukup unik ya, cukup unik. Dan aku rasa buat teman-teman yang banyak sekali mengalami story yang pertama ini ya kudu memang tegas gitu. Jangan menggantung sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu udah jauh ya secara harapan ya, seperti itu. Kalau tapi emang mau diperjuangkan ya perjuangkanlah gitu ya. Alright, ini di story yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya buat kamu teman-teman. Story yang kedua, kalian fokus juga ya di story yang kedua ini ya. Kalau emang perlu tarik nafas yang panjang ya tarik nafas lah gitu, terkoneksi lah gitu. Kita lihat ya teman-teman. Di story yang kedua ini koneksinya ya antara kamu dan orang yang ada di story kedua ini yang kamu pikirkan ya. Kita lihat energinya tuh seperti apa sih. Sebenarnya energi kalian tuh fokusnya akan positif ya, energinya positif, membawa ke hal-hal yang positif ya, niatnya dia, perasaannya dia, energinya dia ya, seperti ini teman-teman. Dan kalau dilihat secara perasaan bagus ya, cara perasaan juga dalam ya, bisa jadi ini seseorang yang ada kaitannya dengan keluarga atau orang dekat ya, seperti itu. Jadi orang dekat, keluarga gitu. Sebenarnya maksudnya mungkin baik ya, maksudnya mungkin baik. Nah ini kita lihat teman-teman ya, kita lihat maksud yang baik ini seperti apa sih ya, secara energi itu kayak gimana koneksinya mereka atau dia ya sama kamu. Bisa jadi koneksi family ya. Oke. Langkah demi langkah sih buat ngedeketin kamu ini, karena kamu nih mungkin orangnya juga agak susah ya teman-teman, nih agak sulit untuk didekati. Jadi memang pelan-pelan ya, memang pelan-pelan sekali. Dan tujuannya apa sih ya, dia ya sayang, perasaan gitu kan, perasaan sayang, perasaan cinta ya, ada perasaan seperti itu, tapi memang tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru. Artinya nih melalui perenungan yang sangat panjang sekali ya. Jadi niatnya baik. Kalau tadi kita lihat secara energi dia baik ya, secara energi niatnya, koneksinya kalian ini baik, tapi memang dalam secara emosional, secara perasaan ya, seperti itu. Nah sekarang lihat ya, orang ini ya di story yang kedua ini mikir kamu tuh orangnya kayak gimana sih. Kamu tuh orangnya gak bisa diatur ya, gak bisa diatur banget, gak suka dikontrol, apalagi
dikekang, apalagi diatur kamu tuh harus begini, habis ini kamu misalkan kamu kerja di sini atau kayak gimana atau seperti apa, kamu nggak bisa digituin. Tipikal orang yang benar-benar punya aturan untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi dia ngelihatnya itu, makanya dia mungkin pelan-pelan gitu ya, karena memang kamunya itu nggak bisa yang namanya dengan sistem kayak dipaksa gitu tuh nggak bisa gitu ya, seperti itu. Nah, bebas sih ya, kamu cukup bebas, tapi kamu punya aturan buat diri kamu sendiri. Itu sebabnya ya kamu nggak mau lah yang namanya diatur-atur sama orang lain gitu ya. Dan kamu humble ya, tahu cara bergaul yang baik ya. Humble sih nggak terlalu, cuman tahu banget cara bergaul yang baik itu seperti apa ya, nggak begitu tinggi juga nggak begitu pendek gitu kan kamunya. Biasalah. Dia ngeliat sih ya secara fisik kamu tuh menarik gitu ya, menarik, cuma nekat ya. Dia ngelihatnya kamu tuh orang yang nekat banget, nekat lah ya, susah banget yang namanya diatur. Cuman tanggung jawab kalau emang udah dikasih tanggung jawab tuh kamu bakalan selesaiin gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke. Yang dia pikirin ya, perasaannya dia ke kamu tuh apa sih ya, dia berusaha sih yang namanya menyeimbangkan menjadi sosok yang seperti apa buat kamu gitu ya, karena memang ngedeketinnya pelan-pelan gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ngedeketinnya memang pelan-pelan, perasaannya seperti apa dan bagaimana ya, memanglah seperti itu ya. nggak gampang gitu loh ya buat ngedeketin kamu, buat mencoba untuk bicara sama kamu, itu nggak gampang, karena kadang-kadang kalau salah bicara tuh bisa jadi nggak jadi begitulah ya gitu, jadi ya baperan gitu loh ya. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya teman-teman ya. Di cerita yang kedua ini berusaha sih ya dia buat berani buat yang namanya menjadi seorang teman dulu gitu ya, menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat dulu sama kamu, mencoba untuk melihat dari sisi atau sudut pandang yang lain, bukan dengan cara yang frontal ya, seperti itu. Jadi ya dia cukup panjang sih merenungkan. Kalian kalau misalkan lihat ya, di dua kartu ini ada meditation, ada retreat ya. Ini adalah kartu di mana dia tidak terlalu terburu-buru untuk melangkah ya, tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu hal yang nantinya bakalan fatal dan bakalan membuat malah kamunya jadi ilfil dan mundur ya, seperti itu. Jadi memang pelan-pelan banget ya ngedeketinnya gitu kan ya, jadi temen dulu gitu, jadi sahabat dulu, kayak gitu sih teman-teman ya. Niatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di yang selanjutnya ya, niatnya mereka sama kamu ini dampaknya buat kamu tuh apa ya. Dampaknya buat kamu bagus ya, dengan begitu kamu belajar banyak ya, belajar hal-hal baru yang banyak banget gitu teman-teman ya. Dan ada kaitannya dengan Jupiter tuh berarti berkaitan dengan ini ya, perkembangan diri ya teman-teman ya, perkembangan diri. Ini bagus sih ya, dampaknya buat kamu itu jadi kamunya belajar banyak banget, belajar tentang banyak hal, jadi pengetahuan yang baru tuh nambah gitu. Dan perubahan kamu pun juga banyak loh ya, lalu juga kamu tuh jadi tahu apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya, cita-cita apa sih yang kepingin kamu wujudkan dalam hidup ya. Ini bagus sih teman-teman ya, bagus ya. Dan dia jadi bisa jagain kamu gitu ya, selalu ada ya untuk menjaga kamu di saat kamu membutuhkan seseorang, di saat ada butuh advice gitu ya. Oke ya, jadi seperti malaikat pelindung gak sih dia? Ya, ceritanya seperti itu sih teman-teman ya. Sekarang kita bakal lihat pesan untuk kamu maksudnya ya, pesan untuk kamu ya, untuk niatnya mereka ini sebaiknya apa sih yang kamu mesti lakukan gitu.
sabar sih ya, nggak perlu yang namanya terlalu terburu-buru, karena ada cerita-cerita di sini bahwa kamu sebenarnya masih belum bisa move on dari masa lalu kamu ya. Ada perasaan-perasaan sakit di sini, ada perasaan sakit, masih belum bisa move on dari cerita masa lalunya kamu ya, seperti ini. Makanya dia mungkin ngedeketinnya pelan-pelan banget ya, karena memang kamunya sendiri masih belum bisa melepaskan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa relationship itu ya, itu yang di luar dari ini ya teman-teman ya, itu nggak bawa kebaikan gitu loh buat hidupnya kamu, tapi kamu masih belum bisa lepaskan. Jadi ya kalau misalkan pesan untuk kamu ya pada saat ini ya, belajarlah buat move on ya, walaupun itu berat ya, walaupun seseorang yang mungkin kamu nantikan, seseorang yang kamu tunggu itu gitu ya, mungkin sudah bersama atau memilih dengan yang lain ya, belajarlah untuk membuka hati ya. Saatnya kamu untuk melangkah lagi ke kehidupan yang jauh lebih baik ya, kehidupan barunya kamu gitu, dan belajar melepaskan hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak bawa kebaikan ya untuk hidupnya kamu. Oke ya teman-teman, ini adalah story yang kedua buat kamu. Nah sekarang kita lihat ya, kita lihat saja nanti. Kita lihat di story yang kedua ya, story yang ketiga, story yang ketiga buat kamu. Kita lihat, oke, ada apakah gerangan koneksinya antara kamu dan dia ya, secara ini energinya tuh bagus apa enggak sih energinya? Oke, enggak sih. Oke ya, secara energinya kalian baik ya, positif sih teman-teman ya, positif. Lalu juga cuman memang ya, walaupun ini bawa kebaikan ya, positif secara koneksi ya, ini adalah cerita-cerita secret. Cerita ada banyak sekali hal-hal yang ditutupi, ada banyak hal yang nggak diceritakan ya, ada banyak hal yang ditutup-tutupin banget lah ya, ada banyak rahasia yang ditutup, misterinya banyak banget ya, seperti itu. Banyak hal yang ditutupin ya, banyak hal yang mau disampaikan secara perasaan itu masih ditahan dulu gitu. Ada perasaan takut di sana kalau misalkan nanti menyampaikan dan sebagainya gitu kan ya, nanti akan menjadi seperti apa ya, ada hal-hal seperti itu ya yang dipikirkan. Coba kita lihat. Ya, ada strength di sini dan ada joy, lalu juga ada reward. Takut sekali untuk menyampaikan, karena apa? Takut merusak kebahagiaan, takut merusak momen ya, seperti itu sih teman-teman ya. Dan ada yang namanya cerita-cerita bahwa salah satu dari kalian, entah kamu ya ke dia atau dia ke kamu ya, merasa bersyukur banget ya bahwa bisa deket, bahwa bisa bisa bersama ya. Ada cerita seperti itu, sehingga banyak hal yang disembunyikan yang takutnya kalau misalkan disampaikan ya kamunya terluka atau kalian berdua sama-sama terluka ya. Ada cerita-cerita seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya, dia itu dia itu mikirin kamu ya, tentang kamu itu seperti apa sih orangnya. Kamu tuh orang yang bisa membawa dia ya ke jalan dimana secara dia kenal sama spiritual gitu, secara koneksi spiritual ya di dirinya dia sendiri, karena memang kamu secara typically orang yang senang belajar tentang hal-hal yang berbau-bau spiritual gitu. Jadi dia tuh senangnya karena kamu tuh juga mengajak ke hal-hal yang benar ya, seperti itu. Itu sebabnya mungkin dia nggak mau yang namanya menceritakan sesuatu hal karena takut ya hubungannya jadi aneh gitu kan, hubungannya jadi retak, hubungannya jadi nggak jadi gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan dia merasa bahwa kamu tuh punya intuisi yang bagus, orang yang introvert ya, cuman memang oke lah ya, dari belajar tentang spiritual ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini perasaannya dia kamu ya, oke. Kalau di sini kelihatan jelas nih teman-teman ya, bahwa mungkin aja dia sudah punya pasangan ya, atau salah satu dari kalian mungkin sudah punya pasangan, atau bahkan dua-duanya ini udah punya pasangan, karena ada tendensi ya ke arah-arah ya menuju ke hubungan yang berbahaya. That means tadi mungkin ya ini ada secret di sini, ada banyak hal yang belum diceritakan ya. Bisa jadi di sini teman-teman ya, bisa jadi di attachment ini ya, karena ini berhubungan dengan hal-hal yang berbahaya. Walaupun niatnya dia secara koneksi kalian positif ya, tidak ada yang namanya
salah satu ingin merusak salah satunya lagi ya. Belum sampai di situ sih ya teman-teman ya. Jadi secara positif ini. Tapi ada cerita-cerita bahwa ada banyak hal yang nggak diceritain ya seperti itu. Dan ternyata ya ada hal-hal yang berbau-bau seperti ini gitu ya, seperti attachment ini ada pilihan. Jadi ada kebingungan di sana, pilihan ya, entah sama kamu dan satunya lagi, atau entah kamu dengan siapa, atau bagaimana ya ceritanya. Tapi ini ada yang namanya pilihan-pilihan ya, seperti ini. Ada pilihan yang membuat dia bingung gitu ya, dan dia merasa bahwa challenge untuk hidupnya dia, entah berubah ke arah yang kayak gimana ya, ke arah yang baik. Dia berusaha lagi untuk membuka hatinya gitu kan, untuk membuka hati kamu ya. Mungkin ada cerita-cerita seperti pembuktian bahwa aku bisa dapetin, aku bisa ini dan bisa itu ya, bisa lebih baik lagi mungkin sama dia, sama kamu dan sebagainya. Dan ada cerita-cerita seperti ini, ada pilihan, ada pembuktian, menjadikan itu satu challenge, dan dia ingin memulai sesuatu hal yang baru ya, seperti itu. Niatnya dia atau mereka ini ya, di story yang ketiga ini, dampaknya apa buat kamu? Oke. Ada peace. Dampaknya buat kamu sebenarnya ini positif. Ini adalah tentang komitmen, dimana kamunya sendiri juga mesti memutuskan ya, dimana komitmennya kamu tuh seperti apa ya. Kalau misalkan kartu ini dikaitkan dengan relationship ya, ini adalah tentang memberikan waktu yang mungkin selama ini kamu nggak pernah berikan ke keluarganya kamu, ke orang yang kamu sayang ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ini bisa jadi godaan ya, bisa jadi godaan seperti itu kalau misalkan dilihat dari cerita atau story yang ketiga ini overall ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini ada kedamaian, ada histori yang lalu biar berlalu ya. Ini ada cerita-cerita bahwa berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan histori, sesuatu yang sudah dikubur lama. Satu pembelajaran yang sangat luar biasa banget. Jadi kalau misalkan kamunya ya kan tergoda ya, ada beberapa hal yang kamu mesti belajar di sini ya, seperti itu. Ada aturan-aturan yang berlaku teman-teman ya dalam sebuah relationship, sebuah hubungan ya, ketika kita mungkin disukai atau menyukai orang yang sudah mempunyai ikatan atau komitmen bersama dengan orang lain ya teman-teman ya, seperti itu. Ada aturan yang berlaku gitu, bahwa karma ketika kita berada di posisi yang seperti itu, suatu saat pun kita juga akan mengalami hal yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi ya hati-hatilah ya, seperti walaupun sepertinya ini adalah hubungan yang memberikan tendensi ke arah energi yang bagus gitu ya, sepertinya baik, sepertinya begini ya, tapi tetap ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kita juga mawas diri, right ya. Lalu kita coba lihat untuk pesan buat kamu ya, untuk niatnya dia atau mereka yang ada di story yang ketiga ini apa ya. Belajar untuk lebih terbuka, lebih apa adanya gitu ya, kamu gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa berubah ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini, belajar buat apa sih ya, apa adanya, nggak perlu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang di luar dirinya kamu gitu. Jadi lebih apa adanya juga ya dalam satu hubungan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang typically mendekati dan sebagainya gitu kan, kamu bisa namanya aku udah punya pasangan gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ingat untuk tidak yang namanya menambah masalah ya. Kalau kamu punya masalah dengan pasangan kamu, jangan curhat ke orang lain yang punya masalah sama gitu ya, secara itu lawan jenis ya guys ya gitu. Ya yang ada gitu kan ya, akhirnya jadi merasa nyaman, jadi merasa seperti itu. Kasusnya banyak sekali yang seperti itu ya, awalnya curhat-curhatan ternyata nyaman gitu kan ya. Itu sama dengan seperti memberikan masalah gitu kan ya, dengan bukan mencari solusinya, tapi dengan nambahin masalah lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada seperti itu ya jangan lari kemana-mana, bicarakan gitu kan, ekspresikan ya bersama dengan orang yang bersangkutan, bukan dengan orang yang lain gitu teman-teman ya, seperti itu. Kalau ada masalah selesaiin dulu, whether nanti kalau misalkan
ada alam semesta menggiring kita gitu kan setelah menyelesaikan masalah kita dan sebagainya, dan memang selesai ya, benar-benar ya kasih jarak, kasih waktu dulu gitu. Dan memang kalau dipertemukan lagi entah itu setahun lagi gitu kan, atau entah itu 2 tahun lagi ya, dengan kesabaran pasti kalau memang alam semesta menghendaki gitu kan ya, dan sama-sama baiknya pasti akan ketemu dengan energi yang jauh lebih baik lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kan nggak sabar ya, keburu nafsu, keburu yang namanya aduh ntar gini, ntar gitu, ntar gini, dan akhirnya mencari-cari pembelaan, mencari-cari ya macam-macam lah ya, seperti itu. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu ya, yang lalu ya sudah biarkan berlalu. Oke, teman-teman ya. Seperti itulah gitu ya. Seperti itulah story-nya kita ya di hari ini buat teman-teman semua, tentang perasaan dan niat mereka yang sebenarnya sama kamu seperti apa di story yang pertama, story yang kedua, dan bahkan story yang ketiga ini. Orang boleh punya perasaan apapun, orang boleh punya namanya niat apapun, sama dengan kita ya, boleh punya perasaan dan niat seperti apa kepada orang lain gitu teman-teman ya. Tapi balik lagi gitu ya, seperti apa dan bagaimana niatnya kita ya, itu juga akan menentukan langkahnya kita seperti apa nantinya. Hasil yang kita dapatkan juga akan seperti apa. Jadi pastikan teman-teman ya, selalulah berpikir yang baik, punya perasaan yang baik, bahkan niat yang baik ya, di saat mungkin orang-orang sekitarnya kamu mereka memilih untuk ya boleh baik atau nggak baik ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next time Lost Reading, General Reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story di cerita yang berbeda. Dan buat teman-teman yang kepingin banget gitu kan ngedengerin ceritanya Oracle Card Indonesia Soul Story ya, yang dibagi menjadi 12 zodiak, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.